Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul meskipun di virtual ini. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara Siti Andini Nur Azizah akan memandu susunan acara pada malam kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu presentasi dari kelompok 6, selanjutnya penutup. Mohon maaf, selanjutnya komentator dari kelompok 1, lalu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Denisa Amila. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Sebelum melanjutkan ke presentasi, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andina Azhar dengan nomor pokok mahasiswa 222153108 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Widya Maharani Ajia dengan NPM 222153105. Perkenalkan, nama saya Rifa Aprilia Nurada Tusyada dengan NPM 222153106. Udah? Baik, mungkin sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu materi pembukaan yang akan disampaikan oleh Widya Maharani Azkia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang telah saya diskusikan bersama kelompok kami. Berdasarkan di sini saya akan membahas perjuangan ulama di Tasikmalaya dalam kemerdekaan, yaitu tokohnya adalah Ki Haji Zainal Mustafa. Berdasarkan Journal of Islamic Studies and Published by State Islamic University Mataram oleh Tatang Hidayat dan Aam Abdul Salam, program studi pendidikan agama Islam Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung. Yang pertama, cinta tanah air. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mencintai tanah air sebagai ruang hidup dalam menjalankan kehidupannya yang selalu mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, bela negara dalam Islam. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada,
Yang selanjutnya, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah. Tasikmalaya merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki julukan kota santri. Banyak gerakan perjuangan kemerdekaan yang diawali dari pondok pesantren yang menjadi cikal bakal pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pergerakan yang dipimpinnya oleh Ki Haji Zainal Mustafa. Baik, pembahasan yang akan kami bahas di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, biografi Ki Haji Zainal Mustafa. Yang kedua, silsilah keturunan Ki Haji Zainal Mustafa. Yang ketiga, perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa. Baik, terima kasih kepada Widya yang telah menyampaikan materi pembukaannya. Selanjutnya yaitu materi biografi Kiai Haji Zainal Mustafa yang akan disampaikan oleh Rifa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi. Zainal Mustafa dilahirkan di Kampung Bager, Desa Cimerah, Kewedaan, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang Desa Sukarapi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 1901 Masehi. Ibunya bernama Ratmah dan ayahnya bernama Nawapi. Nama kecil beliau dikenal dengan sebutan Umri dan Hudaimi. Beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani sederhana yang taat. Setelah Zainal Mustafa kecil, lulus dari sekolah rakyat, beliau menimba ilmu di beberapa pesantren, diantaranya pesantren Gunung Pari selama 7 tahun, pesantren Cilengal Lewisari 4 tahun, pesantren Sukaraja Garut selama 3 tahun, pesantren Sukamiskin Bandung selama 3 tahun, dan pesantren Jamanis Raja Polah selama 1 tahun. Di pesantren Gunung Pari, beliau dibimbing oleh kakak misalnya yang bernama Dimyati yang kemudian dikenal dengan nama Ki Haji Zainal Mustafa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ripa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang silsilah keturunan Kiai Haji Zainal Mustafa yang akan disampaikan oleh Andina Azhar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Untuk mempersingkat waktu, karena silsilah dari keturunan Kiai Haji Zainal Mustafa itu banyak, jadi saya akan menyampaikan intinya saja. Silsilah keturunan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pedagang peninggalan kerajaan Mataram Islam. Berdasarkan pedang yang terindikasi peninggalan kerajaan Mataram Islam yang tersimpan di dalam seorang cucu Ki Haji Zainal Mustafa tidak menutup kemungkinan jika ditelusuri lebih lanjut silsilah keturunan Kiai Haji Zainal Mustafa dapat diasumsikan. Pertama, Ki Haji Zainal Mustafa memiliki nasab sebagai keturunan dari kerajaan Mataram Islam. Kedua, nasab Kiai Haji Zainal Mustafa bagian dari para Kasatria Bayangkara, kerajaan Mataram Islam yang mukim di Tasikmalaya, sekaligus utusan resmi kerajaan. Dan ketiga, nasab Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai bumi putra yang dimana mendapatkan sebagai wakil resmi kerajaan Mataram Islam. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa yang akan disampaikan oleh Widya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi selanjutnya. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa. Yang pertama, pada tahun 1927, Ki Haji Zainal Mustafa mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Sukamana. Untuk yang kedua,
pada tahun 1943, Kiai Haji Zainal Mustafa beserta santri dan yang lainnya merencanakan sebuah rencana jangka panjang dan jangka pendek. Rencana jangka panjang di sini adalah jangka pendek, membina mental para santri dengan menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan ruh jihad serta fisik dengan pembentukan satuan tempur. Untuk jangka panjang di sini mengambil bagian yang positif dalam revolusioner yang sedang dipersiapkan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia di Jakarta. Untuk selanjutnya pada tanggal 1 Februari 1944 pemanggilan Ki Haji Zainal Mustafa, Kiai Damon, Kiai Aib Abdul Hakim untuk menghadap Jepang. Pada tanggal 3 Februari 1944 pukul 20 waktu Indonesia Barat, terjadilah perumusan perlawanan dan kewaspadaan terhadap serangan dadakan yang diserang oleh kaum Jepang. Pada tanggal 5 Februari 1944 seluruh santri dan rakyat Sukamana sudah dipersenjatai. Senjata yang dibuat di sini adalah senjata bambu runcing. Pada Rabu 23 Februari 1944 Jepang mengirim utusan dan ancaman ke pesantren Sukamana. Pada tanggal 24 Februari 1944 penyerangan Jepang terjadi pada malam hari. Pada saat itu Ki Haji Zainal Mustafa dan beserta para santrinya sedang beribadah di masjid dengan membawa senjata berupa bambu dan berzikir dan berdoa. Salah satu zikirnya yaitu berbunyi Nasrun minallah wa fathu qaribun wa basyiril mu'minun, yang artinya pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Pada saat itu datanglah dari Jepang, empat orang dari Jepang, dan sebagai perwakilan untuk menyerang ke Ki Haji Zainal Mustafa. 4 orang tersebut akhirnya tertangkap dan membawa 12 senapan, 3 pistol, 25 senjata tajam. Pada saat itu ke-4 orang tersebut lari ke sawah, dan 3 orang tersebut meninggal di sawah, dan untuk yang satu orang lagi melarikan diri dan melaporkan kepada pihak Jepang. Untuk pertempuran yang terjadi, semua santri ikut berkontribusi. Akan tetapi ada beberapa santri Ki Haji Zainal Mustafa untuk mengikuti perlawanan tersebut. Yang pertama Ki Haji Wahab Muhsin, yang kedua Ki Haji Fuad Muhsin. Pada saat pertempuran tersebut 300 orang yang mati dari pihak Jepang dan 31. Setelah pertempuran Sukamana berdarah, Ki Haji Zainal Mustafa ditipu oleh Jepang dengan ajakan berunding untuk membahas perdamaian yang di Tasikmalaya. Pada saat itu Ki Haji Zainal Mustafa digusur dengan truk dari arah Padayungan ke Masjid Agung dan dikurung 3 bulan. Ki Haji Zainal Mustafa pada saat itu dipenjarakan, dikurung 3 bulan itu, dipindah-pindahkan tempatnya, dan yang terakhir Ki Haji Zainal Mustafa itu dikuburkan hidup-hidup di makam pahlawan Belanda Ancol dengan santrinya. Untuk yang selanjutnya pada tanggal 20 November 1972 pemberian gelar Ki Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 25 Agustus 1973, pemindahan jenazah Ki Haji Zainal Mustafa dan 17 orang santrinya, makam pahlawan dengan 17 orang santrinya, keadaannya masih utuh jenazahnya dengan posisi duduk di atas paku-paku yang dibuat oleh Jepang, kedua tangan menekuk kedua lutut, sorban, baju, tasbih, dan jubahnya masih utuh. Baik, bisa kita lihat gambar yang pertama, pedang bambu pasukan Ki Haji Zainal Mustafa yang waktu dahulu digunakan untuk menyerang pada para pasukan Jepang. Yang kedua itu adalah Taman Makam Pahlawan Ki Haji Zainal Mustafa yang bertempatan sekarang di dekat
pesantren Sukamana yang ada di Singaparna. Yang ketiga, sorban kuning emas Ki Haji Zainal Mustofa dan bambu runcing. Ini adalah merupakan sorban yang digunakan Ki Haji Zainal Mustofa pada saat dikubur hidup-hidup. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Widya yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah untuk penyampaian materi telah selesai. Mungkin untuk selanjutnya sesi diskusi akan dilakukan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya, yaitu Tasikmalaya merupakan suatu daerah yang berada di daerah Jawa Barat yang mendapat julukan sebagai kota santri karena banyak gerakan perjuangan kemerdekaan yang diawali dari pondok pesantren, salah satunya yaitu pergerakan pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustofa. Perjuangan Kiai Haji Zainal Mustofa dalam kemerdekaan melawan penjajah Jepang termasuk ke dalam bela negara dalam Islam yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat serta rasa cinta tanah air yang begitu tinggi sehingga mampu mengalahkan para penjajah Jepang walaupun hanya dengan senjata bambu runcing saja. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi komentator yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk menanggapi presentasi dari kelompok 6. Mungkin tanggapan dari saya yang pertama yaitu dari PowerPoint ya. Dari temanya sudah bagus ya, tapi mungkin ada beberapa poin-poinnya terlalu banyak. Dan juga di dalam penulisan PowerPoint-nya ada baiknya untuk lebih dirapihkan lagi ya, seperti tadi ya, lebih bagusnya sih di rata kiri kanan supaya lebih terlihat rapi. Selanjutnya yaitu dalam penyampaian materi. Nah, dalam penyampaian materi juga masih berbelit-belit dan juga dalam pemaparan materinya kurang kondusif seperti gimana ya, ada yang makan gitu gitu. Dan juga mungkin karena presentasi kali ini dilaksanakan lewat Zoom ya, mungkin karena itu juga. Dan juga dalam pemaparan materinya yang harusnya per orang itu 5 menit, ini malah melebihi dari 5 menit. Jadi dalam waktunya harus lebih diperhatikan lagi. Dalam penyampaian materi juga, jadi menurut saya masih terpaku dalam penulisan, masih terpaku dalam mungkin aja dalam tulisan, mau itu dalam PowerPoint atau apa. Jadi ada baiknya harus lebih menguasai lagi pematerian tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari kelompok 1 yang lainnya gimana? Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup. Gimana Dian? Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara kali ini dicukupkan ya, telah selesai. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.